Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kita sudah memasuki bulan 7 di minggu pertama dan kita punya kesempatan untuk beribadah dan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Mari sama-sama kita memperhatikan dua bahagian firman ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 9 dan kemudian nanti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan seluruhnya buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kita baca lagi dalam Perjanjian Baru, Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Berbahagialah saudara yang memperhatikan firman ini, mengaminkan dan bersama-sama untuk melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa pada 24 Februari 2022, yaitu masa di mana Rusia menginvasi Ukraina. Dan sampai hari ini masalah ini belum selesai. Saudara, kita tahu bahwa jika ada perang seperti ini akan banyak membawa dampak-dampak kerugian-kerugian. Nah, secara khusus kalau kita membaca di media massa, maka kita menemukan bahwa ada krisis bahan bakar fosil, yaitu seperti batu bara, gas dan minyak bumi. Karena kita tahu Rusia juga merupakan salah satu yang produksi minyak yang baik, yang banyak ya. Nah, akibat perang ini maka ekspor itu semakin berkurang dan harga akan semakin naik. Ya, itu kesusahan. Dan jika bahan-bahan bakar seperti ini naik, otomatis semua kebutuhan-kebutuhan yang lain juga naik. Ya, sampai ada yang mengeluh soal batu bara yang sudah tidak bisa diekspor. Ya, harga menaik itu akan mengganggu produksi-produksi perindustrian. Ternyata saudara, dengan invasi Rusia ke Ukraina ini bukan saja soal krisis bahan bakar, tapi juga ada krisis bahan pangan, secara khusus gandum. Ya, ada beberapa negara-negara di Timur Tengah sana yang sangat mengandalkan gandum kiriman dari Rusia. Misalnya Sudan itu sampai 93% kebutuhan mereka disuplai dari Rusia. Ya, dari Ukraina juga, di Lebanon 92,6% dan Mesir 86%. Masih banyak lagi negara-negara sana yang sangat membutuhkan gandum. Nah, dengan peristiwa ini maka mengalami kesulitan sehingga orang banyak mengatakan ini namanya krisis global. Ya, krisis global. Nah, ternyata bukan hanya soal itu saja, saudara. Dan kalau kita memperhatikan maka juga ada yang namanya krisis kemanusiaan. Ya, berita terakhir itu kurang lebih 1,5 juta penduduk Ukraina itu mengungsi. Nah, mengungsi ke beberapa negara-negara tetangga. Saudara, akibat pengungsian ini tentunya saudara akan memberikan dampak sendiri buat negara-negara yang menampung mereka atau tempat mereka mengungsi. Akan bertambah orang-orang yang harus diurusi. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi di Ukraina ya akibat perang ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini semua adalah dampak daripada invasi Rusia ke Ukraina. Nah, saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti demikian, saudara, ada satu kabar baik. Ya, kabar baiknya apa saudara tahu? Ya, satu-satunya pemimpin Asia, yaitu Bapak Presiden kita yang kita hormati. Ya, Bapak Presiden Jokowi itu ketika dia berada di Jerman dan setelah dari Jerman dia mengunjungi dua negara ini.
ya, baik Rusia maupun Ukraina. Tujuannya apa, saudara? Ya, banyak orang mengatakan tujuannya adalah misi perdamaian dan misi kemanusiaan. Ya, kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke sana ada yang menyambut dengan positif, tapi banyak juga yang nyinyir, atau nyinyir ya, selalu berpikiran negatif ya. Apakah bisa ya mendamaikan? Apakah bisa menyelesaikan ya dua negara yang sedang berkonflik? Kalau saya sih pribadi saya tidak mikirin soal bisa selesai atau tidak bisa selesai. Tetapi saya berpikir upaya untuk dapat mendamaikan dua negara ini. Tentu Bapak Presiden ini juga ada kepentingan soal G20 di bulan November sebenarnya. Ya, karena banyak negara-negara tidak akan mau datang ikut G20 ini kalau Rusia ikut di dalamnya. Ya, Rusia hadir gitu. Nah, jadi saudara, ini bentuk boikot mereka terhadap Rusia. Tapi itu bukan persoalan kita. Tapi yang persoalan kita adalah bahwa ternyata ada suatu hati yang dimana berupaya untuk mengatasi masalah ini, yaitu berupaya untuk membuat suatu perdamaian dan misi kemanusiaan. Sebab akan begitu banyak kerusakan-kerusakan, dampak-dampak yang terjadi jika persoalan tidak diselesaikan. Bahkan kalau berkepanjangan dan akhirnya negara-negara NATO ikut ikut campur tangan, maka bisa banyak orang mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga seperti begitu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau terjadi seperti itu maka ini membuat banyak kematian, kerugian buat manusia, bahkan mungkin juga akan penderitaan yang panjang buat manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama bisa berdoa agar dua negara ini bisa berbaik sehingga krisis bahan bakar, krisis pangan, krisis kemanusiaan, dan masalah krisis ekonomi secara global itu dapat diatasi dengan baik. Namun saudara, saya ingin mengajak kita kembali melihat keadaan sesungguhnya. Ada sesuatu kondisi manusia yang lebih berbahaya sebenarnya. Bukan soal penderitaan di dunia ini, soal sakit penyakit, soal kematian secara jasmani. Tetapi ada satu hal yang lebih berbahaya daripada itu. Adalah apa, saudara? Yaitu kematian manusia secara kekal oleh karena dosa. Kalau kita memperhatikan dua bagian firman Tuhan ini, khususnya dalam kitab Roma, mari kita lihat di dalam kitab Roma, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai 18. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18 berkata demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan di jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, mengerikan sekali, ini manusia ciptaan Tuhan ya, tetapi ketika mereka telah dikuasai oleh dosa, kehidupan mereka berubah total. Bahkan saudara, tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri mereka. Ya, mereka membuat jahat kepada sesama, bahkan Alkitab mencatat mereka itu memberontak kepada Allah, melawan kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akibat orang-orang yang seperti demikian itu di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa, saudara? Mereka sudah berubah dari maksud Allah awal menciptakan mereka ya, demi kemuliaan Allah, tetapi mereka karena dosa itu sudah menghilangkan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Saudara, bukan sampai di sana saja. Kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 ya, berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut. Artinya apa, saudara? Artinya ketika mereka manusia ini telah jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, bukan saja jiwa mereka berontak kepada Allah, atau tidak ada sesuatu yang baik lagi di dalam diri mereka, baik sikap, tutur kata, perilaku, cara mereka berpikir, cara mereka bertindak. Tetapi ujung daripada semua itu adalah mereka berada di dalam kebinasaan. Mereka berada di dalam jalan yang tersesat, terhilang. Mereka berupaya untuk mencari jalan sendiri, tapi akhirnya mereka masuk ke dalam kebinasaan. Saudara, kebinasaan ini bukan berbicara hanya soal kematian fisik, tetapi kebinasaan kekal selama-lamanya. Mereka tidak mungkin lagi akan bisa bertemu dengan Allah.
dan tidak mungkin lagi bisa menikmati persekutuan dengan Allah yang indah seperti yang digambarkan manusia pertama di dalam Taman Eden. Tidak akan mungkin lagi. Saudara, ini hal yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan kesusahan, penderitaan, kematian secara fisik karena perang, ya, seperti yang terjadi di dua negara tadi yang saya sebutkan. Saudara, hal ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita di dalam kondisi seperti itu. Maka Allah memiliki misi. Allah memiliki satu rencana kembali kepada manusia ini, yaitu misi Allah, yaitu maksud Allah untuk menyelamatkan dunia, secara khusus manusia. Saudara, kalau kita berbicara tentang misi Allah, ya, itu sebenarnya berbicara misi secara keseluruhan, ya, terhadap pemulihan kepada ciptaan, ya, pemulihan relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan manusia, bahkan relasi manusia dengan ciptaan yang lain. Tapi secara khusus hari ini kita melihat bagaimana misi Allah itu adalah untuk menyelamatkan manusia, secara khusus manusia yang telah berdosa. Saudara, apa yang Allah lakukan untuk keadaan yang seperti demikian? Saudara, kita melihat maksud Allah ketika kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 tadi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, ketika Allah melihat manusia yang telah hancur, yang telah rusak oleh karena dosa, Allah tidak tinggal diam. Allah punya upaya, yaitu untuk menyelamatkan mereka. Apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah dengan memanggil, ya, memanggil, saudara. Alkitab mengatakan Tuhan Allah memanggil manusia itu. Saudara, sebenarnya Allah tidak punya tanggung jawab untuk memanggil manusia-manusia memberontak. Ya, Allah punya tanggung jawab hanya untuk membinasakan mereka karena mereka sudah melanggar pada perintah dan ketaatan kepada Allah. Tetapi kasih karunia Allah yang begitu besar, Allah punya satu misi, yaitu berupaya untuk menyelamatkan manusia. Langkahnya adalah dengan memanggil. Saudara, ketika kita memperhatikan kata memanggil, maka sebenarnya ada 3 makna di dalamnya. Makna pertama adalah sebenarnya Allah peduli kepada manusia. Kalau dia tidak peduli, dia tidak akan panggil, ya. Tetapi dia memanggil, ada bentuk kepedulian kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Lihat, dari kitab Kejadian, ya, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah sudah punya inisiasi, punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan memanggil mereka. Ada satu kepedulian kepada manusia ini. Saudara, bukan hanya memanggil, bukan hanya untuk peduli kepada manusia. Kata memanggil ini juga mempunyai makna sebenarnya Allah ingin berbicara kembali kepada manusia. Ya, manusia lari bersembunyi, tetapi Allah datang untuk berbicara kepada manusia. Saya tidak tahu kira-kira kalau ketemu dengan manusia itu apa yang didiskusikan. Tapi banyak orang mengatakan adalah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan hal yang aku telah larang itu?" Itulah yang Allah ingin bangun kembali. Artinya apa, saudara? Ada suatu keterbukaan Allah untuk manusia itu berdialog dan mengakui dosanya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengakui dosanya. Nah, ketika manusia itu mengakui dosanya, maka Allah dengan penuh kasih itu tentunya akan menerima mereka kembali. Yang ketiga adalah Allah memanggil oleh karena tahu bahwa Allah tahu oleh karena manusia itu sedang berada pada jalan yang tersesat atau telah tersesat, maka dia memanggil kembali kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Allah memanggil manusia itu. Saudara, catatan Alkitab tidak memberitahukan bagaimana cara Allah memanggil, apakah dengan berteriak ataukah dengan kasar, tetapi saya percaya bahwa Alkitab yang ditulis itu dengan kata memanggil, tetapi Tuhan Allah memanggil dengan kelembutan, sekalipun manusia itu telah memberontak dan telah melanggar perintah Tuhan. Ya, saudara, dia memanggil dengan kelembutan, ya, bentuk kepeduliannya, dia mau manusia itu mengakui akan pelanggarannya dan kemudian mau membawa mereka kembali kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan umat Allah, saudara, hal ini tidak berhenti sampai kepada kitab Kejadian ini atau kisah ini. Tetapi saudara, kalau kita membaca kitab kejadian-kejadian selanjutnya, sebagai contoh kitab Kejadian tokoh Nuh. Saudara, Nuh juga demikian, saudara. Ya, Allah memanggil umat Allah yang telah berdosa itu dengan cara bagaimana Nuh, ya, dikhususkan kepada Nuh, ya, supaya mereka itu bisa selamat. Ya, dengan perintah untuk membuat bahtera. Seperti ini adalah suatu model bagaimana Allah memanggil kembali kepada umat Allah, kepada Dia. Ya, supaya ketika Allah memanggil Nuh itu, supaya bangsa-bangsa atau umat-umat yang lain telah jatuh dalam dosa itu kembali melihat bahwa Allah itu begitu peduli kepada mereka. Saudara,
Bukan hanya Nuh, kalau kita melihat Abraham, Abraham demikian juga. Allah memanggil Abraham secara khusus sebagai bentuk apa perhatian Tuhan kepada umat Allah pada waktu itu. Ya, ini contoh-contoh, bukan hanya kepada Nuh, tapi kita juga melihat kepada Musa. Bagaimana Musa itu dipanggil oleh Allah secara khusus sebagai bentuk contoh bahwa Allah itu peduli kepada manusia. Dan kita melihat bahwa efek daripada semua itu adalah Nuh diselamatkan supaya membawa orang lain itu bisa kembali kepada Tuhan. Abraham diselamatkan supaya bisa membawa bangsa-bangsa lain itu datang kepada Tuhan. Musa itu diselamatkan, dipanggil supaya bisa membawa bangsa Israel ini datang kembali kepada Tuhan. Saudara, itulah cara-cara Allah di dalam misi Allah dalam rangka untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Di dalam perjalanan selanjutnya kita melihat bagaimana tentang hakim-hakim, ya, memanggil hakim-hakim, ya, betul ya. Kemudian di dalam raja-raja, sampai kepada nanti kita melihat masuk di dalam perjanjian baru. Itulah misi Allah, maksud Allah untuk menyelamatkan dunia secara khusus manusia setelah manusia jatuh di dalam dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berhenti sampai di sana saja, saudara. Maksud Allah itu kemudian diwujudkan kembali di dalam perjanjian baru. Yaitu saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, setelah selesai di dalam perjanjian lama, kini masuk di dalam perjanjian baru. Maksud Allah tetap sama, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Apa upayanya? Dengan memberikan, mengaruniakan, ya, anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika kita memperhatikan apa yang diberikan oleh Allah itu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu bentuk suatu kasih Allah yang besar sekali. Saudara, saya tadi coba mencari tentang kasih Allah yang besar. Kalau Alkitab bahasa Indonesia itu karena begitu besar kasih Allah, ya ada kata besarnya. Tapi di dalam terjemahan aslinya tidak ada kata besar, tapi demikian Allah mengasihi dunia. Nah, saudara, kata demikian ini kemudian diterjemahkan sebagai besar. Demikian kasih Allah akan. Saya percaya saudara, tanpa ditulis besar pun sebenarnya kita sudah paham itu besar, bukan? Betul ya? Tanpa ditulis besar pun, cuman terjemahan bahasa Indonesia lebih memperjelas kata besar itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan apa yang besar? Yaitu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, itu kasih Allah yang besar. Anaknya yang tunggal, satu-satunya diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk penyelamatan manusia daripada dosa. Saudara, kadang-kadang saya berpikir kita selalu memberikan apa yang kita tidak pakai, apa kelebihan kita, atau yang sesuatu yang lebih, ya. Kita tidak akan memberikan kalau itu milik kita satu-satunya, betul ya? Banyak orang bercerita, kalau saudara punya anak 3, ya, ada yang sangat pintar sekali, ada yang super pintar, ada yang pas-pasan. Kalau mau dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, kasih yang mana? Kasih yang mana? Kasih yang pas-pasan saja, ya, untuk Tuhan. Selebihnya untuk saya, gitu ya. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Anaknya yang tunggal diberikannya, ya, bentuk kasih Allah yang besar. Dan ada satu tujuan misi Allah, yaitu apa? Untuk hidup kekal. Itu satu tujuan yang besar, ya. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara, upaya Allah ini diwujudkan kembali di dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya di dalam perjanjian baru. Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, misi Allah jelas dari awal. Manusia jatuh dalam dosa, perlu diselamatkan. Dia di dalam upaya menyelamatkan manusia melalui hamba-hamba Allah di masa yang lalu. Dan kemudian mengutus anaknya sendiri yang lebih dekat dengan dia, diberikan supaya menyelamatkan manusia. Saudara, kita melihat bagaimana perjalanan Kristus di tengah-tengah dunia ini ketika dia tahu misi Allah. Yesus mengatakan, aku datang ini untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadaku, Bapa kepadaku. Apa tujuannya? Yaitu untuk menyelamatkan manusia, bukan? Saudara, sehingga beberapa contoh-contoh Alkitab, kita melihat bagaimana ketika Kristus datang dalam dunia ini, apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia mencari, ya. Kalau dalam perjanjian lama, Allah itu, apa tadi itu? Memanggil, ya, atau memanggil mereka. Tapi di dalam ini dia mencari. Saudara, ketika kita memperhatikan kata mencari ini juga adalah bentuk pedulinya kepada manusia, betul ya? Dia mencari,
manusia. Itu bentuk pedulinya kepada manusia. Ya. Yang kedua mencari, baru dia tahu bahwa ada yang tersesat, maka dicari. Ya. Yang ketiga adalah mencari bahwa tahu manusia itu sedang berada di dalam keadaan yang berbahaya. Maka dia perlu mencari, ya, karena ada dalam bahaya, bentuk kepeduliannya kepada manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam beberapa contoh-contoh Alkitab kita melihat bagaimana Kristus mencari. Misalnya kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 10, dia berkata, anak manusia datang bukan untuk mencari, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu dalam konteks Sakeus, ya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Saudara, bukan hanya di sana saja, kita melihat ada beberapa perumpamaan yang Yesus ucapkan. Sebagai misal tentang domba yang hilang di dalam dalam Matius pasal 18. Bukankah jika ada seorang punya 100 domba, jika satu yang tersesat, terhilang, dia akan meninggalkan 99 dombanya itu dan pergi mencari yang satu itu. Jika ia telah menemukannya, dia akan mengangkatnya dan dia akan memanggil orang-orang untuk mengadakan pesta bersama karena domba yang hilang satu ini telah ditemukan. Lebih besar sukacitanya daripada yang 99 yang tidak tersesat. Saudara perhatikan bagaimana misi Allah itu, ya, mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai bentuk perhatian kepada manusia, tapi di dalam diri Yesus sendiri bagaimana dia datang ke dalam dunia ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, yaitu mencari, menyelamatkan yang hilang. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 35, di sana diceritakan bahwa Yesus itu berkeliling dari kota ke desa. Untuk apa, saudara? Untuk mengajar, untuk menginjili, untuk menyembuhkan yang sakit. Saudara, ini dalam konteks untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah yang dilakukan oleh Kristus di dalam dunia ini, sebagai wujud kelanjutan dari misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan pada akhirnya saudara kita melihat bahwa Kristus akhirnya bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus. Ya, kematian, kebangkitannya, dan itu kemudian dia datang untuk kembali mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia. Saudara, Roh Kudus diutus untuk bentuk kepedulian Tuhan kepada manusia. Bentuk untuk menginsafkan manusia daripada dosa-dosa mereka, untuk menghibur manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kesinambungan yang begitu jelas sekali di dalam Alkitab. Kita memberitahukan misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia, ya, tidak berhenti sampai kepada Yesus, tapi juga kemudian Yesus kembali mengutus Roh Kudus untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya dan umat manusia. Bagaimana dia berupaya untuk membawa kembali manusia itu kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ingat kisah-kisah tentang pertobatan orang-orang yang berzina, datang kembali kepada Tuhan. Ya, siapa yang menggerakkan mereka adalah karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Saudara, kisah ada orang-orang yang pemabuk, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Semua adalah gerakan Roh Kudus untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengingat kembali pertobatan kita, siapa yang bisa membawa kita kembali kepada Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus? Saudara, tadi malam setelah kami pulang lebih awal dari sebuah pesta pernikahan, saudara, kami keluar ketemu dengan jemaat. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, entah mengapa kemudian dia bercerita tentang pertobatannya dia. Ya, maka saya bisa sharingkan di sini tentang pertobatannya. Dia bilang begini sama saya, Pak, saya tanya bagaimana usahamu? Terus dia bilang, wah puji Tuhan Pak, semua karena berkat-berkat Tuhan. Ya, ketika kami berada di dalam keadaan susah, saya datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Ajaib sekali Pak, dia bilang. Ya, padahal itu tagihan nota itu saya tidak bisa bayar. Ya, begitu banyak tagihan-tagihan, tetapi tiba-tiba datang pelanggan-pelanggan datang untuk membeli barang-barang saya. Saudara, dengan itu saya bisa membayar nota-nota. Saudara, lalu kemudian dia bercerita kepada saya. Dia bilang, Papa tahu pertobatan saya. Ada satu pendeta datang 10 tahun yang lalu sebelum saya percaya kepada Tuhan. Ada satu pendeta datang ke rumah saya selalu usir. Ya,
Dia tidak mau, dia suruh pulang. Untuk apa kamu sini? Kamu jangan peduli dengan kepercayaan lama saya. Ya, maksudnya tidak usah hina-hina kepercayaan lama saya. Saudara, pendeta itu diusir. Ya, tetapi pendeta itu tidak bosan, datang lagi. Ya, datang lagi, diusir lagi, datang lagi. Saudara, lama-lama dia merasa tidak nyaman juga, akhirnya dia terima itu pendeta. Ya, lalu kemudian dilayani. Saudara, ini kasih dalam Tuhan, dia bilang apa? Akhirnya saya sadar, dia bilang begitu. Saya ini perokok berat, Pak. Ya, lalu dia bilang, saya ini perokok berat, Pak. Tapi ajaib sekali. Ya, karena pertolongan Tuhan, dia bilang, saya bisa tinggalkan rokok itu dalam waktu sekejap. Dia bilang sama Tuhan, dia bilang jam 12 malam, ya, saya akan tinggalkan rokok ini. Jadi dia pendeta itu bilang, kau kasih waktu, ya, artinya suatu target kapan kau berhenti dari merokok. Saudara, dia bilang nanti tanggal sekian, jam sekian saya akan berhenti. Saudara, pada jam 12 malam itu dia mau tinggalkan rokok, tiba-tiba dia tidak kuat, tapi dia bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saudara bilang, seketika itu juga Pak, rasa keinginan merokok saya hilang. Dia bilang, setiap kali ada datang, Tuhan Yesus tolong saya. Saya selalu bilang seperti itu, dan akhirnya saya sekarang bebas dari merokok. Dan saya sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam, siapa yang bisa melakukan itu semua? Siapa? Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, bukan? Yang menginsafkan manusia daripada segala dosa, mengajarkan tentang suatu kebenaran, membawa kepada mereka pengertian kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, ada masuk ke dalam penghakiman kekal. Siapa yang bisa melakukan itu? Saudara, kalau saya menilik kehidupan pertobatan saya juga, saudara, saya tidak mungkin, ya, dari latar belakang keluarga yang sama sekali tidak ada Kristennya, tidak ada Kristennya. Di dalam kepercayaan kami dahulu, orang-orang Tionghoa dahulu, saudara, orang tua kami itu kalau sembahyang luar biasa sekali. Kalau tahu suku orang Kuangtung itu luar biasa penyembahan itu. Ya saudara, di dapur ada pai-painya, nanti di ruang tengah ada pai-painya, di luar juga ada pai-painya. Setiap kali namanya orang Tionghoa bilang Cui Seu, itu pasti ada sembayangannya. Tanggal 1, tanggal 5 pasti sembayangannya. Saudara, kalau mama sudah dalam keadaan yang sederhana, mama bisa bikinkan acara-acara sembayang. Kadang-kadang saudara, itulah waktu di mana kami bisa makan enak. Ya, bisa makan bak ci, ya, makan bakpao, itu waktu itu saudara. Jadi kami selalu menunggu waktu-waktu itu. Sekalipun penyembahan-penyembahan itu tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kami sebagai anak-anak disitulah kami kalau ingin makan enak, betul ya. Jarang-jarang kalau makan ayam, makan babi itu. Nah di situ, saudara, di dalam kepercayaan seperti begitu, kalau saya menilik ke belakang, bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan? Sangat tidak masuk di akal, saudara. Ya, suatu kali teman saya namanya Rudi, dia bilang sama saya, Anggung kita pergi yuk gereja. Ya, saya bilang, bikin apa pergi gereja? Dia bilang, kita berdoa. So bayangkan saudara, ya, orang yang pertama kali mau mengenal Kristus disuruh pergi kebaktian doa. Ya. Kecuali kalau kebaktian kebangunan rohani begitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang menantang. Di kebaktian doa saudara, jadi saya datang ke kebaktian doa. Saudara, ketika masuk di kebaktian doa, orang-orang berlutut di gereja kami yang kecil itu, orang berdoa, saya hanya celingak-celinguk, lihat apa yang mereka bicarakan ini ya. Ya saya hanya nguping saja, orang tidak tahu saudara, yang kita tahu cuma pegang hiyo saja. Ya, apa yang didoakan, tidak ngerti saudara. Tetapi ajaib sekali saudara, Roh Kudus bekerja. Yang saya tertarik itu bukan doanya, yang saya tertarik itu bukan firman Tuhannya, tetapi pujiannya. Saudara, ketika pujian dinaikkan seperti tadi pujian itu ya, saudara, itu sangat menyentuh hati saya. Kok bisanya pujian ini berikan damai di hatiku. Damai sekali, saya begitu senang sekali dengan lagu itu. Jadi kalau saya ke gereja itu hanya ingin mendengarkan puji-pujiannya, yang pujian KPK itu loh. Yang hymn yang tenang-tenang itu. Itu membuat saya tersentuh, dan akhirnya Tuhan menggerakkan saya untuk percaya kepada Tuhan. Luar biasa sekali saudara. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus saudara. Saudara, bapak saya misalnya, setiap kali saya pergi gereja, selalu bapak saya marah. Ya, kalau pulang dari gereja berdiri di muka pintu, kacak pinggang, lalu selalu menyebut kalimat begini. Memangnya Tuhan turunkan beras dari langit kasih kau makan kalau kau tidak bekerja? Karena kami dipaksa untuk bekerja, tanda petik, dipaksa untuk bekerja, untuk membantu kehidupan ekonomi. Jadi kalau kita lama sedikit di gereja, kalau pulang pasti dapat marahan. Jadi kalau pulang itu selalu cari jalan belakang. Ya, saudara, itu yang dilakukan. Tetapi ajaib sekali saudara. Papa saya itu bisa bertobat tuh saudara. Ya, yang keras begitu bisa bertobat saudara. Tahun 96 ketika dia sakit, saya temani dia di rumah sakit. Ya, di Bandung pada waktu itu karena sekolah di Bandung saya.
Lalu dia panggil saya, dia bilang, "Sini kamu Anggung." Saya bilang, "Kenapa Pak?" Dia bilang, "Duduk di sini." Ya, duduk di sampingnya dia. Lalu dia bilang sama saya, "Saya minta maaf ya, karena dulu saya selalu marah kamu. Kalau pergi gereja selalu marah kamu. Dan saya selalu bilang, memangnya Tuhan turunkan beras dari langit kasih kau makan kalau kau tidak bekerja. Tapi saya sekarang sadar bahwa memang Tuhan yang kasih kau makan, bukan saya." Saudara, bapak saya bertobat, saudara. Pekerjaan siapa, saudara? Itu pekerjaan Roh Kudus. Dia mengatakan, setelah kau percaya kepada Tuhan, hidupmu berubah. Dia bilang begitu, hidupmu berubah. Ya, engkau tidak lagi seperti yang dulu, suka melawan. Memang saya dulu terkenal yang suka melawan orang tua. Ya, kalau tidak cocok ucapannya, tidak masuk di akal saya pasti lawan. Itulah sebabnya setiap kali saya sering kali mendapatkan pukulan dan tamparan dari orang tua. Tetapi setelah saya percaya kepada Tuhan, saudara, berubah. Lalu kemudian papa saya bilang, "Heran sekali ya, setelah kau percaya kepada Tuhan kau bisa berubah." Saudara yang kasih dalam itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Peduli kepada kita dan menginsafkan kita dan menolong kita untuk melewati hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan Roh Kudus tidak berhenti sampai di sana. Saudara, kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, dalam Kisah Rasul, saudara, kita menemukan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang-orang percaya, ya, menyertai mereka, memberikan mereka kuasa dan menjadikan mereka saksi-saksi Tuhan. Saudara, memberikan mereka kekuatan untuk terus berjalan di dalam iman mereka dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara, secara sederhana seperti yang saya ceritakan tadi, saudara, kami tidak berbuat banyak, mana mungkin kalau kami bisa menginjili orang tua, mengatakan kamu harus percaya kepada Tuhan, tidak punya keberanian. Tetapi di sana Tuhan memakai dan memberikan kuasa untuk kami melalui perkataan, melalui sikap hidup, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Tidak mengeluarkan kata-kata yang indah, tapi melalui kesaksian hidup, kesederhanaan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa jemaat kami yang selalu mengatakan kepada saya, "Pak, tolong injili bapak saya. Ya, injili bapak saya supaya dia percaya kepada Tuhan." Saya bilang kepada mereka, kita sebagai anak memang sulit menginjili orang tua. Ya, tetapi ada kuasa Tuhan. Saya bilang, tunjukkan saja sikap kehidupanmu, ya, seharian. Ya, layani dia dengan baik, ya, doakan dia, sopan kepada mereka, tunjukkan perubahan kehidupanmu. Saudara, itu bisa merubah. Ada kuasa akan merubah mereka. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, benar saudara. Baru waktu yang lalu seorang jemaat dia memberitahukan kepada saya, "Puji Tuhan Pak, Papa saya itu sudah percaya kepada Tuhan." Lalu mereka bikin acara selebrasi di sebuah restoran karena papanya percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, betul, ya, waktunya Tuhan, kuasa Tuhan, kita tinggal hanya untuk menunjukkan sikap kehidupan kita. Dia berubah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 8. Apa yang terjadi di sana? Maka Petrus, orang yang sederhana itu, tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, Roh Kudus menguasai hidupnya, Roh Kudus mempunyai berkarya di dalam hidupnya. Saudara, kita melihat bagaimana Petrus itu bisa berkata-kata dengan begitu berani, dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Dan saudara, kita tahu kisah selanjutnya bagaimana orang-orang itu bertobat. Ada 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Siapa punya pekerjaan? Pekerjaannya Roh Kudus. Pekerjaannya Roh Kudus. Roh Kudus berkarya, memimpin, mendampingi orang-orang percaya kepada Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Saudara, di sana ada orang-orang yang menerima perkataan itu dan kemudian mereka bertobat, ya, percaya kepada Tuhan. Itu juga disebutkan ada 3.000 jiwa. Nah, Petrus di dalam pasal 4:8 tadi adalah berbicara tentang bagaimana dia berhadapan dengan mahkamah agama. Dia dengan berani bersaksi tentang Kristus. Awalnya dia adalah orang yang lari, bukan? Ketika dia mendapatkan ancaman dari seorang gadis kecil. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 29. Kita perhatikan di sana bagaimana Filipus di dalam kuasa Roh Kudus, dia datang kepada Sida-Sida. Lalu kemudian apa yang kau baca? Dia baca kitab Yesaya, engkau tidak mengerti, mari saya menjelaskan. Saudara, dengan kuasa Roh Kudus, saudara, Filipus menjelaskan firman itu dan Sida-Sida itu akhirnya mengatakan, apa salahnya kalau engkau membaptis saya? Lalu mereka bertemu dengan air, satu tempat air di mana mereka di sana turun dan Filipus membaptis Sida-Sida itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus.
di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk mereka dipakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita melihat bagaimana dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiasi untuk menyelamatkan manusia dengan memanggil mereka, dengan mempersiapkan pemimpin-pemimpin, mempersiapkan orang-orang yang menjadi teladan untuk membawa mereka masuk ke dalam perjanjian baru. Bagaimana Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Setelah Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus untuk mendampingi orang-orang percaya untuk terus menjadi saksi Tuhan. Saudara, apakah berhenti sampai sana? Tidak. Hari ini Roh Kudus ada di dalam diri dan saudara dan saya. Hari ini Roh Kudus memimpin kita, mendorong kita untuk kembali melanjutkan misi Allah ini sampai berakhirnya dunia ini. Kita punya tanggung jawab yang sama, saudara, untuk membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Roh Kudus sudah berkarya menyelamatkan kita. Kita tidak berhenti sampai pada diri kita. Kita datang untuk menolong mereka yang percaya, yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan. Saya menutup firman Tuhan ini satu kali minggu lalu. Ada seorang ibu datang di gereja kami. Sebenarnya ibu ini sudah datang 2 tahun yang lalu bersama dengan anak mantunya. Ya, karena pandemi berhenti tidak datang. Jadi saudara, ketika saya datang, saya selalu mengatakan saya tidak bisa ingat nama orang. Jadi saya tahu ini ibu, lalu saya datangi, sebelum ibadah saya datangi sama dia. Saya tanya, ibu bagaimana, Ai bagaimana? Baik-baik, gitu. Kemudian saya tanya sama mantunya, maaf ya namamu siapa, saya selalu lupa. Lalu dia menyebutkan namanya, dia menyebutkan nama mertuanya. Nah, saya ingat cerita ini saudara, oleh karena 2 tahun yang lalu ketika saya tanya tentang suaminya, dia bilang suaminya sudah meninggal. Ya, waktu anaknya umur 1 tahun gitu ya. Sekarang anaknya sudah 6 tahun dan sekarang sudah 8 tahun ya anaknya. Saudara, lalu kemudian saya bicara sama itu Ai. Saya bilang, Ai percaya kepada Yesus. Dia bilang ini, mantunya bilang ini saya punya mama mertua ini belum mau dibaptis Pak. Aku bilang tidak apa-apa. Ya, ikuti saja dulu ibadah. Ya, nikmati saja ibadah. Nanti Tuhan akan berbicara kepada Ai. Lalu saya bersaksi kepada dia. Ya, dalam kesempatan saya bersaksi, saya bercerita tentang pertobatan papa saya. Karena dia sudah cukup lanjut umur, maka saya bicara tentang pertobatan bapak saya. Harapan saya adalah bahwa Roh Kudus bekerja untuk membawa dia bisa percaya kepada Tuhan. Saya janji sama dia, Ai, nanti punya kesempatan, ya, saya akan cerita satu cerita lagi kenapa saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Dia sangat senang sekali. Saudara, mungkin cara-cara seperti yang sederhana itu Tuhan memakai kita untuk menjadi saksi bagi orang banyak. Di dalam kesederhanaan kita, tapi percayalah ada kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita, menolong kita untuk melihat misi Allah, yaitu menyelamatkan dunia. Allah datang menyelamatkan dunia. Allah memakai kita yang diselamatkan untuk menjadi misi Allah, menyampaikan maksud Allah. Saudara, yang penting hati kita mau terlibat atau tidak. Di dalam kesederhanaan kita, Allah bisa memakai untuk menolong kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa, minta dengan hormat Ibu Suci bisa pimpin dalam doa. Ya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara.